Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang create, update, dan delete. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara menampilkan data dari tabel MySQL ke dalam aplikasi dengan bahasa pemrograman PHP. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menambahkan data, atau dengan istilah lagi ada penggunaan insert dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Baik teman-teman sekalian, ya. Langkah pertama adalah pastikan bahwa tombol tambah data ini sudah aktif. Saat ini kan belum aktif, jadi kita harus buka dulu file ini. File ini adalah file index yang ada dalam folder Tokalapak. Kita buka, tentu saja kita buka dalam text editor yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu text editor di Sublime Text. Baik teman-teman sekalian, bagian yang mengaktifkan tombol tambah data adalah di bagian bawah. Di sini tertulis array plus tambah, kemudian ada tulisan tambah data produk. Nah, yang perlu kita tuliskan adalah di bagian array-nya kita tambahkan nama file yang akan kita gunakan untuk membuat form. Dalam program ini kita ambil contoh, nama filenya adalah form.php. Jadi perintahnya adalah array form.php plus sama dengan tambah, kemudian tulisannya tambah data produk. Kemudian kita coba simpan, kemudian kembali lagi ke browser, di refresh, kemudian kita coba diklik tambah data. Baik ya, jadi tombol tambah data yang tadi atau link tambah data itu sudah aktif dan sudah menuju ke form.php. Nah, baik, kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuat form untuk menginput data produk sekaligus menyimpan datanya ke dalam database MySQL. Kita kembali lagi ke text editor, kita buat file baru, tekan Ctrl N, kemudian kita simpan, tekan Ctrl S, kemudian kita simpan dengan nama form.php. Baik teman sekalian, form.php, di form PHP ini murni bahasanya adalah bahasa HTML. Kita tuliskan HTML, kemudian tekan tombol tab untuk membuat struktur HTML. Di bagian title kita tuliskan judulnya adalah input data produk. Kemudian di bagian body di bagian body ini kita akan coba untuk membuat form. Langkah pertama, tuliskan form, tekan tab, kemudian elemen dari form ini kita tuliskan. Yang pertama ada yang namanya method. Method ini ada dua macam teman-teman sekalian, ada post, ada get. Jadi yang kita pakai adalah method post. Kemudian yang kedua action. Action itu adalah perintah dimana ketika tombol simpan diklik itu akan masuk ke mana gitu, misalkan mau ke file apa. Untuk contoh ini kita akan coba actionnya adalah file simpan.php. Jadi nanti setelah form ini kita buat, kita juga harus membuat file simpan.php untuk melakukan insert pada database, dalam hal ini dalam tabel produk. Baik, di bagian form ini biasanya kita buat judul. Untuk judul kita bisa gunakan satu atau kita bisa menggunakan tabel. Tuliskan tabel boleh. Kemudian di bagian tabel ini kita tambahkan wide 100%. Kemudian di bagian atasnya boleh kita gunakan TR, kemudian TH. Di bagian TH ini kita tuliskan judul, misalnya menggunakan H2 boleh. H2 judulnya adalah input data produk. Teman-teman barangkali bertanya kenapa mesti menggunakan tabel. Penggunaan tabel di sini hanya untuk membantu kita supaya pembuatan form ini menjadi rapih dan lurus gitu ya. Seperti itu.
Baik, ini TR-nya, biasanya TH-nya kita tambahkan call span. Call span sama dengan 2. Di bawah TR kita coba tambahkan TR lagi. Kemudian kita tambahkan TD. TD yang pertama kita tuliskan adalah kode produk. Kemudian di bagian TD yang keduanya kita tuliskan input type sama dengan teks. Kemudian name sama dengan misalnya kita singkat namanya, untuk kode produk kita tuliskan KP. Baik, kita coba simpan dulu, kita coba tampilkan dulu tampilannya. Kembali sini, coba diklik tambah data produk. Ini nanti akan muncul seperti ini, ada input data produk, kemudian kode produk. Kita tambahkan ya teman-teman, di sini ada yang kurang, data produk. Kemudian bagian data ini, lihat kita baru ada kode produk saja, dalam posisinya masih berantakan seperti ini. Kita coba perbaiki lagi, tambahkan. Untuk ke bawahnya tinggal kopikan saja teman-teman sekalian. Ya, di sini ada kode produk, di bawahnya nanti ada nama produk. Nama produk, kemudian input juga tag, name-nya NP, berarti NP singkatan dari nama produk. Kemudian teman-teman sekalian, bawahnya kita kopikan lagi, kita isi dengan harga. Untuk harga input tipenya, karena nanti harga itu pasti angka, kita gunakan input tipenya number. Ininya adalah HP, harga produk. Kemudian di bawahnya kita tambahkan TD lagi, kita tambahkan ini adalah stok. Untuk stok input tipenya juga pasti number karena pasti angka. Kemudian name-nya adalah SP, stok produk. Baik teman sekalian, setelah itu kita coba buat lagi TR yang terakhir, ya. Kemudian gunakan TH juga. Kita coba tambahkan fungsi untuk tombolnya input type sama dengan submit. Kemudian name-nya misalnya simpan, value-nya sama dengan simpan. Di samping itu kita coba tambahkan lagi link untuk apabila tidak jadi menginput data. Jadi kita buatkan tombol batal, dimana ketika si user atau pengguna tidak jadi melakukan input data. Kemana kira-kira? Kita balik lagi ke file index. Jadi kalau jadi menyimpan, ini masuknya ke file simpan.php. Kalau batal, kembali lagi ke file index.php. Kita coba set, tampilkan dulu datanya. Nah, ini data yang muncul ya, masih berantakan, kita belum tambahkan CSS-nya. Jelas datanya sudah ada, ini udah bisa diinput, hanya saja tentu saja kalau tampilan seperti ini jelas tidak bagus gitu ya. Sebab itu kita coba tambahkan. Yang pertama kita tambahkan stylenya. Style itu tambahkan di dalam head, boleh di atas title atau di bawah. Kita tambahkan style cukup seperti ini saja. Kemudian nanti diakhiri jangan lupa dengan garis miring style. Yang pertama kita tambahkan adalah body kita tambahkan. Untuk body cukup huruf aja, font hanya misalkan 14 px, jenisnya Tahoma seperti yang sudah kita pakai dalam file index sebelumnya. Kemudian selain body kita coba tambahkan untuk CSS untuk mengatur tag form. Di form ini kita bisa tambahkan pertama wide nya misalkan 350 px. Wide itu lebarnya 350 px. Kemudian kita tambahkan padding itu jarak antara garis dengan bagian dalamnya, misalkan 20 px. Kemudian kita tambahkan juga marginnya misalkan 30 px, supaya posisinya di tengah tambahkan auto. Oke, sementara seperti ini kita coba tampilkan dulu. Ini teman-teman ya, tampilannya seperti ini, sudah lumayan rapi. Tinggal kita kasih garis pada form ini, misalnya kita garis dengan menggunakan box shadow.
box shadow. Kita gunakan shadow, kemudian shadownya seperti biasa 0, 0, kemudian 10 px 0, kita tambahkan pagar 333. Pagar 333 ini adalah warna abu-abu tua sebagai bayangannya. Kita coba simpan lagi, kita coba tampilkan. Oke teman-teman ya, ini ada box shadow, terbalik ini harusnya shadow. Nah ini seperti ini teman-teman sekalian ya. Jadi ada kotak untuk membatasi form kita. Baik, kemudian teman sekalian, supaya ujungnya tidak terlalu siku, kita bisa gunakan border radius. Border radius misalnya 20 px. Kita coba di save. Baik teman sekalian, ini hasilnya. Dan inputannya, ini yang pertama adalah formnya yang kita atur. Yang kedua, kita coba atur input tipe teks yang ini ya, input tipe teks dan input tipe number. Kita tambahkan di CSS-nya, tuliskan input tipe sama dengan teks. Kemudian boleh sekalian input tipe sama dengan number. Kemudian isinya adalah pertama boleh tambahkan padding, misalnya paddingnya 5 px. Kemudian saat padding bisa tambahkan juga, selain padding kita tambahkan untuk margin sepertinya karena kita pakai tali tidak usah, on saja. Ini misalnya 14 px. Kita coba tampilkan hasilnya. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Tinggal kita mengatur besarnya atau lebarnya. Kita coba tambahkan lebarnya kira-kira kita tambahkan, berarti wide misalkan sama dengan 200 atau 150 px. Kita coba cek dulu 150 px sudah cocok atau tidak. Oke, 150 px itu tidak berpengaruh. Ada padding font 14 px Tahoma, kemudian ada wide titik 2, mohon maaf ya, harusnya titik 2 ini. Wide titik 2 150 px. Ternyata tidak terlalu berpengaruh. Kita coba tambahkan, ini tidak usah pakai putih, kita tambahkan misalkan 170 seperti ini teman-teman sekalian. Nah seperti itu, sepertinya kurang besar. Kita coba tambahkan menjadi 200 atau 220 teman-teman ya, 220. Nah ini seperti ini, kira-kira ini sepertinya udah cukup untuk kode produk, nama produk, harga, dan stok. Kemudian untuk simpan dan batal, itu kita menggunakan input tipe submit. Kemudian kita bisa gunakan untuk simpan dan batal ini, kita bisa gunakan class. Bisa kita gunakan class di sini, tuliskan titik, misalkan simpan. Ini kelasnya ya seperti yang kemarin kita buat. Kita tuliskan paddingnya misalkan 5 px 20 px. Kemudian marginnya boleh tidak dituliskan. Ada background, misalkan backgroundnya blue, colornya misalkan white. Ada border radius misalkan 20 px misalnya, radius 20 px. Oke, kemudian bordernya kita kasih non. Nah, kita coba dulu yang simpan ini, kita panggil untuk submit ini. Kita tambahkan kelas ini, kelas sama dengan simpan, teman-teman sekalian ya. Kelas sama dengan simpan, kita rapelkan dulu. Nah ini tampilannya untuk simpan. Tinggal yang batalnya berarti belum sesuai, tinggal posisi nanti kita atur. Baik teman sekalian ya, untuk yang batalnya kita bisa kopikan saja.
Ini 10 lah biar agak gede. Untuk yang batal kita kopikan ke sini, tinggal ganti warnanya saja. Ini simpan, ini batal. Batal warnanya misalnya red. Nah, baik, kemudian jangan lupa dipanggil atau dipanggil kelasnya di bagian batal sama dengan batal. Simpan teman sekalian, kemudian di refresh posisinya, simpan dan batal. Kemudian ada yang satu yang kurang, yaitu ada tag decoration. Tag decorationnya non. Begitupun pada kelas batal juga sama, kita tambahkan tag decorationnya non. Seperti ini, supaya posisinya berada di sebelah kanan. Kita bisa buat TH-nya itu adalah TH call span karena gabungan dua buah kolom. Call span sama dengan 2. Kemudian kita bisa tambahkan aligan sama dengan aligan, align sama dengan right. Yang umum biasa dipakai seperti ini. Yang tampilannya seperti ini. Jadi simpan, ada batal, posisinya adalah right. Nah, supaya ini lurus, bagian atasnya juga sama. Tapi bagusnya di bagian ini sebelum input tipe kita bisa gunakan HR agar ada garis lurus dulu sebelum. Nah, seperti ini ada garis lurus. Begitupun di bagian atas setelah input data produk harusnya ada garis dulu. Berarti di bawah H2. Jadi sini di bawah H2 ini kita bisa tambahkan HR supaya ada garis lurus. Nah, seperti ini. Data produk, ada kode produk seperti ini. Kemudian untuk yang input dari ini supaya lurus kita bisa gunakan bagian right. Ini ya teman-teman sekalian yang input tipe tag name HP alien lion right. Nah, kita coba kopikan saja semua. Jadi di bagian input tipe ini TB-nya kita tambahkan lion baik agar lurus kanan. Kita coba teman-teman sekalian ya. Oke, untuk sementara berarti formnya sudah dibuat. Ada tombol batal. Kalau kembali lagi ke sini, kalau disimpan nanti akan masuk ke file simpan. Kita akan coba langkah berikutnya teman sekalian. Setelah form ini dibuat, kita lihat lagi ya. Ini adalah file form. Dimulai dari penggunaan method post, simpan, table, input data. Teman-teman bisa periksa satu persatu ya, seperti ini. Kemudian setelah selesai kita bisa tambahkan kelasnya, kelas dan tag dalam CSS style seperti ini. Nah, setelah kita buat seperti ini, langkah berikutnya kita akan coba membuat file simpan.php untuk menyimpan data-data yang diinput dalam form ini sehingga masuk ke dalam tabel di database MySQL. Kemudian nanti kita bisa tampilkan dalam file ini, kita tampilkan di dalam file index seperti ini. Baik teman sekalian, berikutnya kita akan coba tambahkan file simpan. Seperti biasa, tekan Ctrl N, Ctrl S, kemudian kita buat nama filenya adalah simpan.php. Di file simpan PHP ini murni bahasa PHP, tidak usah ada HTML, tinggal tuliskan PHP, tekan tombol tab. Langkah pertama adalah kita menerima dulu inputan data dari form, itu ada KP, NP, HP, dan SP. Tapi sebelumnya kita gunakan dulu if iset dalam kurung, lihat di form ini ada yang namanya file simpan untuk submitnya. Jadi kita gunakan if iset $_post simpan. Kemudian kita akan coba menginput data, menerima data-data dari form itu. Pertama ada data yang namanya KP untuk kode produk, kita terima dengan menggunakan post KP. Kenapa kita gunakan KP? Karena tadi di metodenya adalah post. Seperti itu. Post berarti metode post, di sini juga terimanya post. Kemudian berikutnya teman sekalian,
Kita coba kopikan saja. Ada 4 data yang kita terima. Itu ada KP, ada NP, ada HP, dan ada SP ya. Ini juga sama. NP, HP, dan SP. Baik teman sekalian, kemudian setelah ini, setelah kita terima, kemudian kita buat menghubungkannya dengan menggunakan mengambil file yang namanya config.php dengan menggunakan perintah include. Setelah itu kita buat variabel misalkan skls untuk menyimpan. Perintahnya adalah insert into product. Kita tuliskan nama-nama field dalam tabel produk. Di antaranya ada kode produk, kode underline produk, kemudian ada nama underline produk, ada harga, ada stok, kemudian kita isi dengan yang pertama ada dolar KP, yang kedua ada dolar NP, yang ketiga ada dolar HP, kemudian yang keempat ada dolar SP. Tutup lagi seperti ini. Kemudian kita bisa tuliskan perintah simpan untuk mengaktifkan perintah SQL dengan menggunakan mysqli query dalam kurung dolar koneksi dolar SQLS. Kemudian kita bisa gunakan perintah simpan. Jadi if simpan, kita bisa lakukan ini untuk konfirmasi apakah data yang itu sudah tersimpan atau belum. Misalnya kita tuliskan simpan, tuliskan echo, tuliskan script, kemudian tuliskan alert dalam kurung data berhasil disimpan. Data berhasil disimpan, kemudian garis miring script, titik koma. Kemudian sebaliknya, kalau gagal disimpan, kita juga sama gunakan script. Kita kopikan saja perintah ini teman sekalian. Dan perintah ini kita kopikan. Baik, nah ini kita ganti dengan data gagal disimpan. Nah, setelah selesai ini, ketika data baik disimpan ataupun gagal, kita bisa refresh ke indeks lagi. Jadi kita gunakan meta http refresh, kemudian konten sama dengan pertama kita kasih waktu 1 detik, kemudian URL sama dengan index.php. Kita simpan. Baik teman-teman ya, kita sudah membuat file simpan, mudah-mudahan tidak gagal, dan kalaupun salah nanti kita perbaiki lagi. Kita coba masuk lagi, kita pengujian. Setelah kita masuk ke, baik kita batal dulu, masuk tambah data produk, tuliskan kode produk, misalkan ada S.004, kemudian nama produknya kita tulis misalkan sate kelinci, kemudian harganya misalnya 3.000, stoknya misalkan ada 50. Baik, kita coba simpan. Nah, ada tulisan data berhasil disimpan. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah masuk kan ya, ada S004 sate kelinci 3.000. Seperti itu, ini data. Kita coba satu lagi ya. Yang kelima, klik tambah data produk, misalkan kita kasih S.005, kemudian nama produknya misalkan sate kuda misalnya, harganya misalkan 6.000, stoknya misalkan ada 45. Kita coba simpan, data berhasil disimpan. Oke, ini sudah masuk ya. Ini teman-teman caranya kita sudah masuk. Jadi untuk membuat program
menambah data atau input data dilakukan dengan cara pertama kita buat di file index kita tambahkan link seperti ini, data produk yang menuju ke file form. Kemudian setelah itu kita buat file formnya seperti ini. Untuk membuatnya ini file form, teman-teman bisa lihat nanti ya seperti ini. Form method post action, teman-teman bisa boleh dihentikan dulu, di pause dulu ketika ingin melihatnya, kemudian digeser lagi ke depannya, di pause lagi. Ini file form, kemudian teman-teman buat lagi file simpan yang isinya seperti ini. Ini sederhana sekali teman-teman ya. Itu mungkin teman-teman ya bagaimana menginput data atau menambah data dengan menggunakan PHP untuk menyimpan data ke dalam database MySQL. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.